Jadi sama Petren itu jangan sebel, jangan benci. Ini keniscayaan itu loh. Petren ini sebuah kewajiban, keharusan bangsa Indonesia ini berpetren. Titanium ya, titanium senilai 10 juta. Iya. Kemudian di PUT itu 2,5 juta, 7,5 juta ini lari kemana? Ya, itu nggak ada kelanjutannya. Di kantor Paitren ya, sehubungan suatu hal saya tidak diizinkan untuk masuk. Lalu di mana hari ini pertanggungjawaban seorang Yusuf Mansur gitu? Orang-orang banyak yang masuk Paitren, saya yakin karena nama Yusuf Mansur, bukan karena Paitrennya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Oke, dalam video kali ini saya akan memperlihatkan teman-teman, dan kita nanti simak bersama bagaimana di waktu lalu. Ini saya tegaskan juga bahwa video ini video lama ya. Ini untuk kita melihat bahwa Yusuf Mansur ini dulunya itu sangat benar-benar masif menggembar-gemborkan atau mempromosikan, mempresentasikan Paitren. Yang kalau menurut saya, kalau dari presentasi Yusuf Mansur yang sering mengatakan bahwa Paitren ini sebuah aplikasi besar, sebuah usaha besar dengan aset senilai sekian, dengan pokoknya begitu besar, tapi kok kemana-mana dia sendiri yang selalu mempresentasikan ya. Biasanya harusnya kan dia punya cabang-cabang, dia punya orang-orang yang mempresentasikan sendiri gitu loh. Dan saya jarang melihat iklan Paitren di televisi dari dulu jarang banget gitu loh, jarang banget. Kalau sekarang kan orang mengiklan gampang di media sosial bisa kita iklan gitu. Dan juga saya melihat di sini bahwa Yusuf Mansur begitu terkesan begitu meyakinkan dan terkesan sombong dan takabur ya. Saya tidak bilang sombong dan takabur ya, terkesan sombong dan takabur. Di situ dia bilang keniscayaan lah, apa segala macam. Begitu seolah-olah ketika orang mendaftar Paitren itu bakal bener-bener dipastikan untung gitu loh, dipastikan beruntung gitu, dan sampai dia ngomong bahwa wajib berpaitren gitu, berpaitren ria gitu teman-teman. Oke, kita langsung simak saja videonya, nanti silakan teman-teman tuliskan pendapatnya di kolom komentar ya. Oke, kembali nih. Kenapa kita harus menjadi bangsa digital? Oke. Jadi sama Paitren itu jangan sebel, jangan benci. Ini keniscayaan itu loh. Paitren ini sebuah kewajiban, keharusan bangsa Indonesia ini berpaitren. Wajib. Amerika juga PayPal. Oke. Cina udah punya Alipay. Nah, Indonesia ini Paitren. Dan Paitren itu mendunia, kita udah dipakai 23 negara. Oke, nyambung. Ya. Ini menjadi spirit semangat buat teman-teman Paitren supaya rekaman ini menjadi rekaman training. Ya, pembuka kenapa Anda harus berpaitren ria. Lihat nih, teman saya, 50 miliar Jepang masuk, padahal transaksi cuma 4.000. Ya, 50 miliar 4.000. 50 miliar 4.000. Berarti nilainya per transaksi gitu kan? Lihat nih. Nilainya per transaksi itu 12.500.000. Bayangkan ketika kemudian Tanabang 500 miliar. Gara-gara dia tidak digital, kehilangan potensi dibayar Google. Kehilangan potensi dibayar investor. Kehilangan nih. Padahal 500.000 itu kalau per sejuta aja, sejuta. Nih ibu ini jualan iPhone. Ya, nggak usah di zoom, biarin aja. Nah, nanti balikinnya susah soalnya. Ibu ini jualan iPhone 11 juta. Jangan langsung satu transaksi. Bikinlah misalkan jadi 10 transaksi masing-masing sejuta. Maka berarti ada 11 transaksi. Nah, kalau 500 miliar ini dibikin per 1 juta, maka akan ada 500.000 transaksi. Bandingannya apa coba? Nih, bandingannya. Apa coba? 500.000, 4.000. 500.000, 4.000. 4.000 aja 50M. Lah kalau 500.000.
Berarti kan ini dikali 12,5 juta. Kira-kira begitu valuasinya. Betul nggak? Ketemunya angka 6,5 triliun. Satu pasar nih. Nah, hebatnya Paytrend adalah perusahaan yang setiap kemudian membernya menjadi ownernya. Setiap kemudian membernya ini menjadi pemegang sahamnya. Setiap kemudian member Paytrend menjadi siapa? Menjadi pemiliknya. Dari mana judulnya? Nih, saya kasih tahu. Ya. Kalau orang beli tiket kereta, ya. Orang beli tiket kereta api di Swalayan. Nah, ketika orang beli tiket kereta api, lihat nih Bas. Ketika orang beli tiket kereta api di Swalayan, pertanyaannya, dia beli sebagai pembeli, oke? Sebagai pembeli atau sebagai pemilik Swalayan? Hah? Pembeli, sampai budak juga lu pembeli. Gua ulangi sekali lagi nih, sampai budak lu pembeli. Dan Swalayan itu memberlakukan Anda sebagai pembeli, nggak lebih. Yakin saya. Tapi kalau Paytrend, ente beli tiket kereta api di Paytrend, ente pembeli? Bukan, ente owner Paytrend. Yang beli sendiri tiket di perusahaannya sendiri. Iya, betul. Tepuk tangan dong. Ini yang mahal itu loh. Masalah nanti teknis belajar, di mana-mana juga belajar. Peralihan dari SMS ke BB, BB ke Android, Android ke iPhone, atau SMS BB, iPhone, Android. Belajarlah. Tapi soal Kapita Selecta, saya ulangi, lo beli tiket pesawat, oke, ya, di counter, ya, agen, oke, ya, sama di Sokmed itu loh, yang Android, iPhone segala macam itu, yang aplikasi-aplikasi. Pertanyaannya, ketika Anda beli tiket pesawat, Anda mau ke Medan, Semarang, Surabaya segala macam, pertanyaannya, Anda sebagai pembelikah atau sebagai pemilik dari aplikasi itu, pemilik daripada counter itu, pemilik daripada agen itu? Sama kan? Pembeli biasa. Nggak dapat apa-apa. Sedangkan nih lihat tiket bus, kereta api, pesawat. Dia belinya di mana? Paytrend. Kalau dia kemudian beli di Paytrend, maka dia bukan pembeli. Dia owner kok. Begitu seringnya ya Yusuf Mansur dalam presentasinya ini mengatakan owner pemilik gitu. Betapa seringnya gitu. Dia mempresentasikan ini, membahasakan ini untuk menarik minat dari orang-orang untuk kemudian menginvestasikan uangnya ke dalam Paytrend. Sementara yang teman-teman lihat kemarin dalam video yang saya upload kemarin, Pak Poniman dalam wawancara dengan Jia TV mengatakan bahwa dia adalah seorang leader di Paytrend dengan downline sebanyak 100.000. Itu bukan angka yang sedikit untuk menarik orang ke dalam Paytrend, teman-teman. Namun mirisnya, begitu Pak Poniman ini bersama para korban lainnya, ini kita anggap korban Paytrend ya, karena untuk booking seat umroh itu adalah program dari Paytrend gitu. Namun karena mereka merasa tidak ada perkembangan dari program tersebut, hingga kemudian mereka beramai-ramai mendatangi kantor Paytrend di Bandung gitu. Kalau tidak salah ya, di Bandung. Dengan Pak Poniman. Ibaratnya dikoordinir oleh Pak Poniman untuk mendatangi kantor Paytrend gitu. Saya ulangi ya, tadi Yusuf Mansur mengatakan dalam presentasinya di video ini video lama ya, video lama presentasi Yusuf Mansur untuk Paytrend gitu. Mengatakan bahwa owner lah, pemilik lah, orang yang bergabung dengan Paytrend atau yang berinvestasi di Paytrend sebagai owner. Apalagi Pak Poniman seorang leader di Paytrend. Namun kenyataannya ketika Pak Poniman mendatangi kantor Paytrend untuk menanyakan nasib dari program Umroh Merdeka dengan sejumlah investor
yang sudah booking seat di program Umrah Merdeka ditolak, teman-teman. Mitra-mitra saya yang menanyakan tentang Umroh Merdeka, hari ini saya sudah sampai ke Kota Bandung ini di kantor Paitren. Ya, sehubungan suatu hal saya tidak diizinkan untuk masuk, ya nanti akan dikasih penjelasan oleh manajemen. Jadi mohon maaf teman-teman semua yang menanyakan tentang Umroh Merdeka, hari ini saya belum dapat penjelasan. Nanti akan dijelaskan oleh manajemen, langsung ke saya. Setelah saya dapat penjelasan, nanti akan saya sampaikan ke kalian semua, seluruh yang merasa Umroh Merdeka. Mungkin sementara itu aja yang saya sampaikan sehubungan. Sekedar disajikan minum saja, sekedar dilayani baik-baik saja, tidak, teman-teman. Apalagi kita bicara mau diajak diskusi. Oleh pihak Paitren sangat sama sekali tidak, gitu. Dengan alasan katanya media segala macam. Apa urusannya sama media, gitu. Kalau memang ini hanya sekedar masalah biasa, masalah programnya mangkrak lah, masalah karena programnya tidak berjalan dengan lancar, apa salahnya mereka berdiskusi, gitu? Kalau memang tidak ada unsur-unsur kesengajaan, gitu, saya di sini menduga ya, kenapa sangat takut sekali dengan media, gitu. Sementara di presentasinya Yusuf Mansur di waktu lalu mengatakan, owner lah yang bergabung dengan Paitren, owner lah, daripada lu beli lewat aplikasi luar, kenapa lu nggak bergabung dengan Paitren dan membeli item-itemnya di Paitren, ibaratnya lu sebagai pemilik belanja di tempat lu sendiri, gitu. Begitu gamblangnya seorang Yusuf Mansur mempresentasikan hal tersebut, gitu. Namun kenyataannya hari ini teman-teman lihat, gitu, orang hanya sekedar mempertanyakan haknya, bukan mencari-cari, mereka mempertanyakan haknya. Mereka sudah menyimpan duit di sana, teman-teman. Jadi mereka bukan orang yang kurang kerjaan, gitu. Apalagi seperti seorang Pak Poniman, seorang leader di Paitren yang katanya Yusuf Mansur owner, gitu, pemilik, gitu. Hanya sekedar mempertanyakan nasib mereka, nasib orang-orang yang dia bawa, tidak bisa diterima dengan baik-baik kah? Atau bagaimana, gitu. Mereka mengadakan pendekatan secara kekeluargaan biar bisa dimediasi atau bagaimana, gitu. Namun apakah kemudian dari pihak Paitren ataupun Yusuf Mansur tidak ada itikat untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik? Seperti bagusnya dia mempresentasikan Paitren di masa lalu, di waktu lalu. Bagusnya dia begitu menarik minat orang untuk bergabung dengan Paitren, teman-teman. Lalu hari ini, jangankan member Paitren, jangankan investor Paitren, para investor Paitren yang kemudian sudah menyimpan uangnya di sana, mereka tidak diterima. Karyawan Paitren saja tidak dibayar, teman-teman. Di video ini, Yusuf Mansur membicarakan duit triliunan, miliaran triliunan rupiah, teman-teman. Namun kenyataannya hari ini, bahkan karyawan Paitren pun tidak dibayarkan gajinya, teman-teman. Sampai mereka harus kemudian diwakili oleh Pak Zaini Mustafa dan dimediasi oleh Disnaker, itu pun mereka masih mau membayar secara cicil, teman-teman. Secara dicicil. Bukan cuma secara dicicil, mereka meminta dibayarnya mulai tahun depan. Hanya saja Pak Zaini Mustafa tidak setuju, teman-teman. Sangat miris melihat ini, gitu. Sangat miris melihat ini. Bagaimana gaji karyawan saja tidak dibayarkan dengan benar, gitu loh, teman-teman. Belum lagi kita berbicara investor. Ada berapa jumlah investor yang menurut Pak Darso Arif dalam videonya mengatakan ada sekitar 7.000 sekian lebih member Paitren dari program Umroh Merdeka. Dikali 3,5 juta itu totalnya puluhan miliar, teman-teman. Oke, kita lanjut. Owner yang beli, sendiri tiketnya di perusahaan sendiri. Lah karena ini perusahaan sendiri, kan ada untung nih. Untungnya berhak dimiliki oleh dia sendiri. Contoh, tiket kereta api kita dapat 7.000 plus minus. Sama dengan swalayan, konter, agen, sama yang di sokmed itu sama. Nah, cuman secara sistem kita bagi dia karena dia owner. Inilah kemudian yang membuat semua orang yang terlibat di Paitren punya bonus. Bonusnya puluhan juta. Nanti Pak Yopan akan bercerita tentang bagaimana orang-orang kaya baru muncul di Paitren. Padahal Paitren bukan money game. Saya menolak dikatakan money game. Saya bukan money game. Saya Yusuf Mansur. Lu nggak boleh manggil gua Ustadz money game. Nama gua Yusuf Mansur. Tahu nggak lu?
Barangan aja. Mana ada. Lagi jangan alergi saya bilang. Nih coba nih lihat nih. MLM. Emang dosa apa MLM? Sampai Anda menolak MLM itu dosa apa? Anda ini keracunan sama MLM yang jelek-jelek. Keracunan sama MLM yang kacau-kacau. Keracunan sama MLM yang buruk-buruk. Jangan samain dong. Bila ada satu warung beras jelek, masa semua warung beras dimusuhin? Betul nggak? Bila ada satu orang kampung jelek, masa statementnya orang kampung ono jelek semua? Bila ada satu bangsa ada yang jelek kelakuannya, masa satu bangsa itu ikut jelek semua? Hah? Jangan kayak orang Arab. Lah emang kenapa orang Arab? Kan ada yang begitu nih. Jangan kayak orang Arab. Tuh, tar dulu kenapa sama orang Arab? Orang Arab sialan. Kenapa sialan? Kerjaannya berantem mulu. Waduh, emang semua orang Arab berantem mulu apa? Jangan begitu. Kita nggak bisa umroh loh kalau orang Arab nggak ada yang baik. Nah nyatanya orang Arab banyak yang baik. Kita bisa umroh, bisa haji. Mau ente dibilang Indonesia bangsa koruptor? Mau? Gak mau. Itu kan segelintir orang saja. Mau Indonesia tukang berantem? Mau? Enggak. Itu cuma beberapa kampung sama kampung aja. Indonesia rusuh terus. Masa iya Indonesia rusuh terus? Indonesia negara banjir. Tar dulu nih. Banjir cuma di beberapa titik. Ini kita 560 kota kabupaten. Indonesia itu negara gempa. Jangan ke Indonesia. Wow, jangan begitu bos. Gempa cuma di beberapa titik. Dan itu pun nggak lama. Bentar insya Allah. Banjir lagi, bangkit lagi. Gak boleh generalis. Begitu juga Petren MLM. Enggak. Wah udah. Berarti lu kesempatan buat dapat bonus ratusan juta hilang. Nah, itu teman-teman, kesempatan bonus ratusan juta gitu. Saya sampai sekarang belum lihat siapa yang mendapat bonus ratusan juta ini siapa gitu. Siapa dan bukan itu masalahnya gitu. Di sini saya perlu sampaikan ke teman-teman ya. Saya juga bukan ahli di bidang MLM ini karena saya belum pernah ya ikut MLM ya. Karena saya pelajari dan saya lihat berdasarkan saya kacamata awam ya. Saya bukan orang-orang cerdas gitu dalam hal melihat ini gitu. Hanya kacamata awam lah. Kita sama-sama di sini gitu. Gambaran saya adalah kenapa saya tidak pernah ikut MLM, karena saya melihat bahwa MLM ini kita harus rajin untuk di Indonesia ya, untuk di Indonesia kebanyakan di Indonesia ya. Di sini Yus Mansur jelas mengatakan pattern MLM ya, pattern MLM. Saya tidak tahu ini apakah sama AMUI MLM ini boleh apa enggak gitu loh, boleh apa enggak MLM ini. Kita karena teman-teman gini, apalagi kemudian orang melihat gitu MLM ini menguntungkan gitu. Di sini dia mengatakan dapat bonus ratusan juta, tapi belum tentu bisa dapat semua teman-teman. Ada yang sudah menyetorkan duit sekian dengan iming-iming bonus yang ratusan juta, dia menyetorkan uang misalkan 10 juta gitu. Kalau dia tidak punya jaringan, dia tidak punya relasi, dia tidak punya koneksi yang kuat, teman-teman apa segala macam yang ikut menjadi downline-nya, dia bukan siapa-siapa gitu. Walaupun mungkin teman-teman cuma bisa mengajak 1, 2, 3, enggak bisa, sulit teman. Walaupun di sini Yusuf Mansur mengiming-iming akan mendapatkan ratusan juta gitu. Jangan sampai terjebak di situ teman-teman. Jangan sampai terjebak di situ. Walaupun di sini Yusuf Mansur mengatakan MLM-nya beda dengan MLM yang lain. Saya pengen tahu MLM-nya seperti apa gitu. Perasaan seperti Ibu Tugi yang saya wawancarai langsung, itu memang ya seperti itu mengeluhnya gitu. Memang dia tidak punya downline atau bagaimana, waktu saya lupa. Yang jelas dia tidak mendapatkan apa-apa gitu loh. Karena memang kenyataannya seperti itu gitu. Membawakan bisnis plan tersebut ya, Petren. Kemudian saya kok ada prospek nih gitu. Dan ada rekan kantor, kemudian dia sering beli pulsa ke saya gitu, teman-teman juga gitu. Kemudian Pak, daripada ini ayo dong join aja gitu. Artinya ibu juga sudah punya kaki gitu ya, sudah punya jaringan. Tapi cuman 1, 2. Jadi saya ingat beliau dari Lombok Utara, kemudian dari Mataram. Masya Allah. Padahal ibu di Sumbawa. Memang rumah saya di Lombok, tapi saya kerja di Sumbawa. Jadi kalau weekend gitu ketemu gitu. Jadi pas weekend gitu ketemu. Dan kemudian ada rasa beban sekarang Mas gitu. Beban dalam arti
apa yang saya sampaikan itu kemudian seiring berjalannya waktu gitu nggak terwujud. nggak terwujud gitu tuh, ada rasa sedih gitu loh, ada rasa gimana ya, aku berhutang gitu terus. Tapi mohon maaf, ibu yang di luar di apa istilah yang ibu get tadi, yang ibu dapatkan tadi jajaringnya tadi, itu mereka invest berapa, Bu, setahu ibu? Kalau yang saya ajak itu awal tuh 325.000 untuk yang member apa basic ya gitu, istilahnya member basic gitu. 2 orang itu 350.000. Iya, 350.000 apa 325.000 gitu. Jadi kalau saya sebut namanya nggak ini ya, nggak etis. Jadi itu terus saya juga udah bawa, maksudnya atas nama anak saya sama suami saya gitu kan. Jadi istilahnya kita bikin ini sendiri. Ada 4 ini ya. Jadi saya, kemudian suami, kemudian anak, kemudian teman saya taruh di bawahnya. Gitu. Jadi ya ini menjadi satu apa sih pembelajaran sih untuk kemudian harus benar-benar memikirkan ya untuk selektif lah. Ya selektif gitu untuk. Kemudian lanjutnya Bu, kemudian setelah tadi Ibu mendapatkan motivasi di hotel itu, dimotivasi, kemudian Ibu akhirnya mengumpulkan jejaring itu tadi 4 ya, itu Ibu nggak lanjutkan lagi? Iya, saya nggak lanjutkan lagi. Karena fokus kerja itu tadi ya, ini hanya sampingan gitu ya? Iya, karena fokus kerja, dan kemudian di dalam niat mengajak itu juga untuk memberi kemudahan kepada mereka kalau ingin memiliki apa namanya, dulu kan lagi booming kita pakai apa ya, mau beli pulsa online gitu loh Mas. Dan itu niatan yang terselip dalam rangka mengajak rekan untuk mau gabung Petren tuh itu juga gitu. Jadi memang karena yang pasti saya nggak gelutin itu, karena memang saya punya pekerjaan yang utama, yang utama. Kemudian yang itu untuk istilahnya ya belajar, tuh menambah saudara juga kayak gitu. Kemudian gini Bu, setelah tadi Ibu sampaikan ada PUT 2,5 juta tadi. Kemudian itu sudah kemudian bisa berputar dan menghasilkan atau bagaimana yang selama ini Bu lakukan? Kalau PUT-nya itu sampai sekarang itu masih ada di mengendap di aplikasi gitu. Dan itu sejumlah 2,5 juta itu? Masih utuh? Masih ya, because I didn't touch it gitu kan, nggak pakai apapun. Kemudian ada harapan nanti tuh malah juga dikatakan ada bisa umroh apa gitu loh Mas. Jadi ya sampai sekarang yang terakhir tanggal 2 Desember ini saya kontak namanya Pak itu, dia nggak balas lagi. Itu siapa yang Ibu kontak itu? Jadi, leader atau selaku apa? Beliau adalah yang kerja di Petren, di customer service-nya. Di kantor Petren gitu. Admin atau customer service gitu ya? Eko Purnomo ya namanya itu. I'm sorry. Sendenim ya betul. Iya, beliau. Artinya belum ada jawaban, kemudian bisa nggak itu dicairkan gitu ya, 2,5 juta itu ya? Iya, nggak ada jawabannya juga waktu saya chatin di tanggal 2 Desember 2021. Kemudian Bu, setelah tadi Ibu kemudian investasi, kan 10 juta tadi ya, kemudian mendapatkan member apa, silver atau apa? Titanium ya, titanium senilai 10 juta. Iya. Kemudian di PUT itu 2,5 juta. Setelah itu kan 7,5 tadi, apakah ada laporan ini penggunaannya untuk apa, atau ini atau seperti apa Bu? Atau akad awal itu seperti apa? 7,5 juta ini lari kemana? Ya itu nggak ada kelanjutannya. Kenyataannya seperti itu. Sulit teman-teman, jangan sampai terjebak di sini gitu loh. Dan orang yang paling atas ya dia orang yang paling diuntungkan teman-teman. Sistem piramida. Orang yang paling atas yang paling diuntungkan gitu. Maka saya bilang di sini ya leader Petren juga memang harusnya bertanggung jawab dalam masalah ini gitu. Uang dari duit korban yang belum dikembalikan gitu. Dan saya mau bilang kepada Yusuf Mansur gitu.
Apakah kemudian ikhlas gitu memakai duit orang-orang ini? Kalau memang benar ya, ini saya dugaan ya. Kalau memang benar-benar berbasis MLM dan kemudian duit-duit orang ini sudah masuk, lalu ini misalkan ini untuk orang-orang yang nggak punya downline, bagaimana nasib mereka teman-teman? Bagaimana nasib mereka? Duit mereka sudah masuk gitu loh. Ini kita tidak bicara yang lainnya, soalnya Mas Rin kan seorang figur yang selalu berbicara kebenaran gitu loh. Makanya apalagi di sini dia bilang bahwa MLM di PayTrend beda dengan MLM lain gitu. Lalu bagaimana dengan nasib duit-duit orang yang sudah menyetorkan uangnya ke PayTrend ini gitu? Apakah dikembalikan atau hangus? Hangusnya itu bagaimana gitu loh? Masuk kemana itu duit gitu loh? Yus Mansur kan bilang PayTrend ini sebuah aplikasi gede gitu. Dia samakan dengan PayPal yang ada di luar sana gitu. Oke, kita lanjut teman-teman. Dengerin dulu. Nih, ada toko buku nih. Bos, ini suka saya contohin. Toko buku, apapun namanya. Ya, kita nggak usah nyebut. Jangan nyebut Gramedia nih. Kita jangan sampai nyebut. Ya, jangan sampai nyebut. Jangan nyebut Gunung Agung. Jangan nyebut Wali Songo. Pokoknya ada toko buku. Gitu ya. Oke. Terus biasa nih, lihat nih Bas, mari. Oke, Anda beli buku nih. Ya kan? Iya. Nih Anda beli buku nih, deng. Pertanyaannya, Anda pembeli atau owner toko buku? Pembeli. Namanya pembeli dikasih bonus 10 dia 10, bonus 20 dia 20, bukan owner kok. Oke. Nah, ketika beli, bagus nih buku ini. Ya, Bas ini aja nih, coba ke sini. Oke. Bonus nih. Bagus bukunya. Oke, beli buku. Bagus. Kemudian dia referensiin ke teman yang lain. Referensi. Ke teman yang lain. Temennya jalan beli buku. Pertanyaannya, dapat apakah si A dari toko buku atas referensi dia kepada si B? Enggak dapat apa-apa. Kabar pun enggak ada. Kali dikabarin, A, makasih ya. B, udah beli buku katanya direkomendasi sama si A. Nah, inilah namanya jual konvensional. Bukan MLM. Konvensional. Ketika si B ke si C, C ke si D, D ke si E, kemudian transaksi ada 1000 buku di sini. Yang tidak tahu nih si A tidak tahu. Terjadilah 1000 transaksi. 1000 orang beli buku. Bahkan 1000 orang ini sepanjang tahun menjadi new buyer. Oke. Menjadi pembeli baru buat di toko buku ini. Adakah laporannya buat si A? Nggak ada. Tidak ada laporan buat si A. Itulah konvensional. Ini rugi. Tapi lihat multi level. Si A rekomendasi kepada si B. B, beli ini aja, bagus. Si B beli. Bagus kan? Nah, ketika si B beli, sistem nanya, A, kamu siapa? Oh, saya sponsornya si Fulan. Ah, si Fulan dapat. Terus dapat. Sehingga si A ini ketika dia meng-closing si B, B kemudian bisa membawa ini orang, itu multi level. Nah, ini semua ada syaratnya untuk menjadi multi level yang halal. Yang syariah. Kita PayTrend insya Allah dengan nama-nama besar seperti Ustadz Syafi'i Antonio, ya, Ustadz Irfan Shauki Bek, ini dua-duanya profesor, doktor, dan memang masternya syariah. Ini PayTrend halalan banget, syariah banget, insya Allah. Bahwa ada kurang-kurang, nama juga namanya bos. Dimana ada orang lahir langsung sempurna? Dimana ada orang lahir langsung sempurna? Nah, di sini dia mengatakan bahwa PayTrend adalah multi level atau MLM syariah ya. Saya juga baru dengar ini. Entah benar apa enggak, saya nggak bisa memastikan. Silakan teman-teman komen di kolom komentar. Multi level marketing berbasis syariah itu kayak bagaimana sistemnya gitu. Karena yang saya tahu selalu ada orang yang paling ujung gitu. Kalau mungkin hanya sekedar membeli produk, bisa jadi gitu, bisa jadi ini bermakna positif apa yang dipresentasikan oleh Yusuf Mansur. Tapi kalau orang yang kemudian diajak-ajak ini dengan sistem piramida yang saya bilang tadi, itu
menyetorkan sejumlah duit, tidak dalam membeli produk ya, tidak dalam misalkan di sana dia masuk ke aplikasi bayar-bayar terus dapat, yang ngajak ini dapat persenan gitu ya, tapi membayar sejumlah uang gitu, registrasi di sini maksudnya gitu, registrasi dengan iming-iming nanti kamu ngajak downline biar kamu dapat poin dari situ, dapat bonus dari situ. Akan selalu ada orang yang paling bawah, teman-teman. Tidak bisa dan seterusnya sampai kemudian tidak, pasti ada orang yang paling bawah gitu. Dan orang yang paling bawah ini kalau sistemnya seperti yang saya bilang tadi, tidak, bukan menjual produk ya, tapi apa namanya, iming-imingnya yang penting ngajak orang gitu. Akan selalu ada orang paling bawah yang gimana caranya mau dibilang MLM syariah itu di mana gitu. Karena yang menurut saya orang yang paling bawah ini ya orang yang paling yang terzolimi gitu. Karena dia tidak akan dapat apa-apa selain hanya duitnya disetorkan gitu, registrasi di situ. Begitu teman-teman. Dan ini kalau dia bicara ribuan orang, dikali 350.000 saja angka yang member biasa kalau nggak salah karena saya lihat di berbagai media sosial kalau ada yang nawarin PayTrend dulu-dulu itu ya segitu angka 350.000, tapi kan kali banyak teman-teman. Belum lagi kalau untuk yang member Titanium itu kalau nggak salah 10 juta gitu, 10 juta kalau nggak 12 juta gitu, 10 juta kalau nggak salah member Titanium. Termasuk kalau nggak salah di dalamnya itu ada program booking seat itu teman-teman, senilai 3,5 juta yang sampai sekarang kemudian menjadi masalah teman-teman. Saya di sini mau bertanya, multi level marketing berbasis syariah itu seperti apa gitu? Seperti apa gitu loh teman-teman? Karena kalau basisnya piramida, sistem piramida yang saya bilang tadi, ini ada downline, ngajak orang dapat poin, dia tidak menjual produk ya, menjual produk tapi itu hanya sebagai apa ya, kayak sebagai sampingan doang, lebih ke mengajak orang dan mengajak orang. Akan selalu ada orang yang paling bawah teman-teman, yang dimana dia tidak punya downline gitu loh. Tidak punya downline, dan ini yang kemudian habis gitu duitnya ya, yang paling atas ini yang paling diuntungkan teman-teman. Nggak usah kita hitung 10 juta yang member Titanium ya, nggak usah kita hitung 10 juta, 350.000 aja. Kalau dikali sekian ribu orang, ratusan ribu orang, ingat ya Pak Poniman itu downline-nya 100.000 teman-teman. Dikali ratusan ribu itu angkanya fantastis teman-teman, nominalnya fantastis teman-teman. Apakah ini hanya akan kita diamkan saja, begitu saja gitu? Saya pakai analogi, ada maling di luar sana, dia maling 100.000, 350.000, 200.000 kepada 100.000 orang, kepada 200.000 orang, kepada 300.000 orang. Apakah kita diamkan? Tentu tidak. Kita nggak kerasa karena malingnya halus teman-teman. Malingnya halus, tidak langsung merampas dompet begini. Malingnya halus, pakai kata-kata manis, pakai persentase dulu teman-teman. Ini analogi ya. Terserah teman-teman mau menafsirkan seperti apa gitu loh. Oke, kita lanjut. Namanya hebatnya nih, ketika kemudian terjadi transaksi, kita lagi diem-diem dapat bonus. Bonus 10 juta dari mana nih? Ternyata ada satu kelompok orang closing tiket dalam 1 tahun sekian. Nah, yang terakhir, habis ini Yopan. Ini ilmu payment gateway. Yang terakhir nih, kenapa orang harus berPayTrend Ria? Ini ilmu tentang payment gateway. Coba Facebookers. Ya, ini Yusufers. Kalau orang punya duit 1 juta, jawab, ya, jawab. Orang punya duit 1 juta. Dari sini pas biar enak. Oh, nggak lihat. Orang punya duit 1 juta, oke, di ATM, oke. Terus dia beli pulsa 100.000. Pertanyaannya, duitnya tinggal berapa? 900.000. Ini ilmu namanya payment gateway. Ilmu yang tidak dimiliki oleh semua ibu-ibu dan bapak-bapak. Artinya semua orang hampir nggak punya nih kalau nggak dijelasin. Dia enak aja main gusak gesek aja, main pakai aja kartu, main ke ATM aja, main belak-beli aja, tanpa sadar bahwa ada yang diambil sama industri ini. Ada yang diambil oleh industri payment gateway, industri keuangan, bank diantaranya. Loket-loket diantaranya, operasi-kooperasi diantaranya. Ya halal, orang mereka membantu kok. Nah tapi Anda ini bantuan itu sudah di tangan Anda sendiri. Anda bisa mandiri, nggak perlu ke bank.
Nggak perlu ke loket-loket, nggak perlu nyari orang diinstal di handphone Anda kok. Sekarang ya saya terusin. Kalau Anda punya duit 1 juta di ATM, beli pulsa 100.000, katanya tinggal berapa? 900.000. Terus beliin pulsa istri 100.000, tinggal berapa? 800.000. Beli pulsa listrik 300.000, tinggal berapa? 500.000. Oke? Terus bayar air 200.000, tinggal berapa? 300.000. Sisa 300 nih sisa. Sisa saldo 300. Karena ada pemakaian 700.000 dari deposit nilai 1 juta. Oke? Kemudian kita tarik tunai ini di ATM. Tarik tunai, diisilah 300.000, enter. Jebret, enter. Munculnya apa kalimat di ATM? Saldo tidak mencukupi. Di sini nih muncul tulisan saldo tidak mencukupi. Nah, di sinilah kita so tahu nih sama ATM. Ini ATM bego nih. ATM kok mesinnya kok blow on nih loh. Aku duitnya 1 juta. Oke? Beli pulsa 100, 300, 200, 700. Loh saldonya bener 300. Tarik tunai lagi, periksa dia. Cek lagi, 300.000, enter. Munculnya apa coba? Tulisannya apa? Saldo tidak mencukupi? Bukan. Tulisannya begini. Nggak percaya loh. Gitu. Hah? Nggak percaya lo, duit lo tuh kurang. Itu ya. Ini di-upload oleh channel YouTube sekitar beberapa tahun yang lalu ya teman-teman. Ini udah habis di sini. Dan terakhir saya mau katakan begini teman-teman. Apakah kemudian Yusuf Mansur ini tidak punya niat untuk bertanggung jawab gitu atas apa yang sudah dia katakan di waktu lalu gitu. Kalau teman-teman melihat video ini, begitu percaya dirinya seorang Yusuf Mansur gitu. Begitu percaya dirinya seorang Yusuf Mansur, begitu yakinnya gitu. Bahkan saya katakan di awal video terkesan jumawa. Terkesan takabur, terkesan sombong gitu. Dengan apa yang dia presentasikan gitu, begitu yakin bahwa ini akan menjadi besar, begitu yakin tidak akan ada yang dirugikan. Kenyataannya hari ini teman-teman lihat gitu. Bagaimana Pak Tren? Tidak usah kita bicara member dulu yang banyak kemudian mengaku sebagai korban gitu. Banyak kemudian mengaku sebagai orang yang dirugikan gitu untuk Pak Tren ini. Karyawannya saja nggak digaji teman-teman. Yang simpel aja, karyawannya nggak digaji. Gimana kita mau bilang ini Python sebuah aplikasi yang besar, sebuah aplikasi yang bisa memberi orang makan, sementara karyawannya saja yang bekerja di dalamnya, orang yang bekerja di dalamnya tidak digaji. Di sini begitu besarnya suara seorang Yusuf Mansur mengatakan ketika ada orang yang bergabung maka akan menjadi owner gitu loh. Ketika ada orang yang berinvestasi misalkan, kemudian akan menjadi owner, pemilik gitu loh. Bagaimana gitu? Bagaimana kita korelasikan kata-kata Yusuf Mansur di waktu lalu, beberapa tahun lalu dengan hari ini gitu. Karyawan saja tidak dibayar teman-teman. Saya masih ingat wawancara Pak Darso Arif dengan seorang bernama Ibu Aisyah gitu. Di situ dia mengatakan kurang lebih 20 bulan dia tidak dibayar teman-teman. Padahal dia ini, Ibu Aisyah ini bukan orang sembarangan ya. Dia mantan pegawai bank. Dia keluar dengan alasan ingin hijrah. Masuk ke Python. Malah dapat prank gitu loh teman-teman, malah dapat zong, nggak dibayar 20 bulan teman-teman. Itu pengakuan Aisyah sendiri ya, pengakuan Aisyah sendiri yang diwawancara oleh Pak Darso teman-teman. Lalu bagaimana kita mau mengatakan ini gitu? Lalu bagaimana kita mau mendiamkan ini gitu? Apakah kemudian atas nama ghibah kita kemudian mau diamkan ini? Karena Yusuf Mansur mempunyai nama besar lalu kita harus diamkan ini. Dan kemana suara para tokoh gitu loh. Ini tuh besar ya, nilai besar ya teman-teman. Banyak orang yang kemudian di dalamnya hanya karena mungkin sebagian belum bersuara teman-teman. Sebagian kecil saja yang bersuara itu tidak diterima baik-baik di kantor Python kemarin teman-teman. Menurut pengakuan Pak Poniman, videonya ada, mereka nggak diterima, mereka cuma duduk-duduk di teras di depan kantor Python. Pihak Python tidak menerima. Apakah Yusuf Mansur tidak mengetahui ini? Menurut saya nggak mungkin. Tidak mungkin Yusuf Mansur tidak mengetahui ini. Gitu. Tidak mungkin. Dan kalau Yusuf Mansur mengetahui ini lalu mendiamkan saja,
Kita mau bilang apa lagi teman-teman? Kita mau bilang apa lagi? Lihat video ini, begitu percaya dirinya seorang Yusuf Mansur mempresentasikan PyTrend hingga orang kemudian masuk ke dalam PyTrend. Yusuf Mansur diam saja ya. Yusuf Mansur diam saja. Tidak perlu banyak bicara, tidak perlu banyak mempresentasikan PyTrend. Dia cuma bilang, masuk PyTrend, bayar segini, masuk PyTrend, investasikan duit segini. Belanja di PyTrend, ajak orang masuk PyTrend. Dia punya nama besar teman-teman. Dia seorang public figure teman-teman. Dia seorang tokoh. Orang semua tahu Yusuf Mansur gitu. Bahkan ada video Yusuf Mansur mengatakan, lu gak kenal gue Yusuf Mansur, saking begitu percaya dirinya dia terkenal, dan memang Yusuf Mansur terkenal gitu. Saya mau bilang begini, Yusuf Mansur tidak perlu presentasi seperti ini, berbicara manis seperti ini. Orang-orang sudah bakal tertarik masuk ke PyTrend teman-teman. Orang-orang sudah bakal tertarik bekerja di PyTrend teman-teman. Apalagi Yusuf Mansur mempromosikan sedemikian rupa teman-teman. Lalu di mana hari ini pertanggungjawaban seorang Yusuf Mansur gitu? Orang-orang banyak yang masuk PyTrend, saya yakin karena nama Yusuf Mansur, bukan karena PyTrendnya teman-teman. Mereka yakin akan kemudian bisa makan melalui PyTrend karena Yusuf Mansur. Mereka percaya kepada Yusuf Mansur bahwa Yusuf Mansur seorang yang amanah. Tapi kenyataannya berbanding terbalik teman-teman. Saya Khalid Al Walid, see you on the next videos.